Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Teori Manajemen Dakwah dari kelas MD2C yang terdiri dari saya Raihanna from Zamiltas, Putri Hasna Nur Hanifah, Putri Ani Salsabilah, Rifat Izzatullah Al-Ghifari, dan Syifa Laila Sariwanti. Pada video kali ini, kami akan membahas terkait prinsip manajemen dakwah politik, siasah, dan strateginya pada masa Rasulullah periode Madinah, masa Khulafa'ur Rasyidin, dan DPD PKS Depok. Pada video kali ini, kami akan membahas terkait 4 topik utama. Yang pertama yaitu tentang prinsip-prinsip manajemen dakwah politik yang akan disampaikan oleh Putri Ani Salsabilah. Yang kedua tentang strategi dakwah politik pada masa Rasulullah periode Madinah yang akan disampaikan oleh Putri Hasna Nur Hanifah. Yang ketiga tentang strategi dakwah politik pada masa Khulafa'ur Rasyidin yang akan disampaikan oleh Syifa Laila Sariwanti. Dan yang keempat adalah terkait strategi dakwah politik DPD PKS Depok yang akan disampaikan oleh Rifat Izzatullah Al-Ghifari. Sebelumnya, perlu kita ketahui bersama bahwa manajemen dakwah politik atau dakwah siasah merupakan sebuah kegiatan dakwah yang menggunakan kekuasaan. Di sini, para aktivis dakwah berusaha menyebarkan ajaran agama Islam menggunakan kemampuan mereka kepada seluruh kalangan masyarakat dalam suatu negara, sehingga mereka dapat menerima ajaran agama Islam sebagai ideologi negaranya. Atau setidaknya, setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara tersebut sejalan dengan ajaran agama Islam. Dalam menyampaikan dakwah tersebut, para aktivis dakwah memerlukan strategi yang tepat dan ada prinsip-prinsip yang mesti dipegang erat oleh para aktivis dakwah tersebut. Nah, apa saja prinsip-prinsip tersebut dan apa saja strategi dakwah yang dapat kita jadikan sebagai acuan dalam manajemen dakwah politik ini? So, ini dia pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dakwah politik. Dalam Al-Quran dan hadis terdapat 4 prinsip dalam dakwah politik. Seorang dai harus memegang teguh prinsip tersebut dan meyakini kebenaran apa yang didakwahkannya kepada masyarakat. 4 prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu musyawarah. Secara sosiohistoris, praktik musyawarah telah dikenal pada bahasa Arab, bahkan pra-Islam, sebagaimana terbukti dalam rujukan-rujukan bahasa Arab yang juga ditemukan dalam inskripsi-inskripsi kuno di Arabia Selatan. Terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Di samping musyawarah, prinsip dasar politik Islam juga tampak dalam eksistensi sosiologis dan politik manusia di bumi. Secara berturut-turut, Al-Quran mengemukakan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Yang kedua, yaitu keadilan. Keadilan ini adalah salah satu prinsip politik yang sangat beririsan dengan prinsip dakwah di atas, baik yang dimukakan oleh Muhammad Sayyid Al-Wakil maupun Jamaah Amin Abdul Aziz. Keadilan ini adalah tujuan umum atau tujuan akhir politik Islam dan juga tentu dakwah Islamiyah.
Mengenai prinsip keadilan yang dijadikan sebagai dasar utama politik Islam, terdapat dalam Al-Quran yang memberikan informasi dalam surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Untuk selanjutnya yaitu persamaan. Persamaan atau equality adalah doktrin Islam yang sangat mendasar yang dikemukakan Al-Quran dan hadis. Kedua nas ini tidak membedakan siapapun dalam mentaati peraturan undang-undang. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Prinsip ini sejalan dengan prinsip dakwah yang menekankan manusia untuk senantiasa rendah hati dan mengakui persamaan universal manusia. Prinsip yang harus dipegang teguh agar persamaan itu tetap utuh adalah bahwa manusia hendaknya tidak berbangga dengan nasab atau keturunannya, karena manusia pada dasarnya satu dan sama. Sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrimu, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Selanjutnya yaitu tentang kebebasan. Prinsip kebebasan mutlak perlu dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya untuk terjaminnya keutuhan masyarakat yang heterogen dan plural. Kebebasan beragama bersandar pada prinsip kebebasan menentukan pilihan bagi seseorang dan tanggung jawabnya di hadapan Allah yang bersifat individual dan secara langsung. Termasuk pula pertemuannya dengan Allah di akhirat dilakukan secara individual. Mengenai kebebasan beragama, terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Selanjutnya, mengenai kebebasan dari perbudakan, kebebasan dari kekurangan, kebebasan dari rasa takut, serta kebebasan menyatakan pendapat, Al-Quran juga memberikan arahan dalam sejumlah ayat. Yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 59, yang artinya, jika kamu berlainan pendapat tentang suatu maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau As-Sunnah. Selanjutnya, yang kedua, yaitu terdapat dalam surat Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dakwah politik Rasulullah pada periode Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan umat bagi seluruh umat Islam dalam menyampaikan risalah Islam atau berdakwah. Manajemen dakwah yang dilakukan Rasulullah itu berpedoman pada Al-Quran, dan Rasulullah dalam berdakwah itu selalu memperhatikan kondisi objek, latar sosial, tingkat pengetahuan, dan sebagainya, agar dakwah tersebut tersampaikan dengan mudah. Manajemen dakwah Rasulullah melalui perundingan damai merupakan salah satu kesuksesan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengedepankan kesepakatan di atas permusuhan, dan itu merupakan salah satu strategi dakwah Rasulullah pada periode Madinah awal yang terkandung dalam Piagam Madinah dan Perjanjian Hudaibiyah. Secara sosial politik, Piagam Madinah merupakan naskah otentik yang menjadi jawaban sekaligus sebagai jalan tengah yang mengakomodir realitas sosial yang beragam di Madinah. Secara global, Piagam Madinah sebagai sebuah kesepakatan bersama yang mengikat dan memiliki ketetapan hukum untuk menjalankan kehidupan sosial masyarakat. Heterogenitas masyarakat Madinah bukan menjadi penghalang terwujudnya persatuan dan persaudaraan di antara sesama. Masing-masing golongan memiliki hak yang sama untuk menjalankan kehidupan secara sosial dan ekonomi. Pada sisi lain, setiap kelompok memiliki kewajiban dalam membela Madinah dari setiap potensi gangguan yang ada. Madinah menjadi daulah yang menghimpun beragam kepentingan masyarakat yang plural dan multikultural agar terintegrasi dalam kesatuan dan kebersamaan tujuan.
Ketetapan Piagam Madinah tentang kebebasan beragama dan pengakuan akan eksistensi komunitas-komunitas agama yang ada, diikuti pula dengan ketetapan-ketetapan yang mengatur hubungan sosial politik di antara pemeluk agama-agama tersebut. Hubungan-hubungan tersebut baik berkaitan dengan kebebasan menjalani urusan agama masing-masing, hubungan pertahanan dan keamanan, di bidang belanja, peperangan, maupun dalam bidang kehidupan sosial yang melarang adanya pembunuhan dan penganiayaan satu sama lain. Dalam konteks dakwah Islam, strategi perundingan damai yang termaktub dalam Piagam Madinah dapat dijadikan sebagai salah satu pola manajemen dakwah Islam. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan terbukti efektif dalam mencapai kohesivitas sosial. Metode dakwah dengan cara perundingan pun dipandang sebagai salah satu alternatif dalam menyampaikan risalah Islam bagi umat manusia yang memiliki tingkat heterogenitas tinggi. Dalam konteks sejarah Islam, terdapat beberapa perundingan atau negosiasi yang pernah dilakukan Rasulullah SAW pada masa kenabiannya. Di antaranya perundingan Hilf al-Fudul, Baiat Aqobah 1, Baiat Aqobah 2, Perjanjian Hudaibiyah, dan Piagam Madinah. Perundingan damai yang terkandung dalam Piagam Madinah menjadi salah satu bukti kecerdasan dan kebijakan Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah Islam. Perundingan damai yang dilakukan oleh Rasulullah melalui Piagam Madinah mengandung berbagai ajaran yang harus dijadikan sebagai pedoman bagi setiap muslim dalam mewujudkan keharmonisan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam perjanjian Piagam Madinah untuk pengembangan dakwah Islam, yaitu diantaranya kepercayaan, adil, jujur, budi bahasa, dan berpikiran terbuka. Nilai-nilai tersebut dikembangkan oleh para pendakwah dalam proses transformasi sosial. Nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam perundingan dakwah Rasulullah SAW diantaranya yaitu penerapan nilai toleransi sebagai perangkat sosial, penerapan nilai humanitas sebagai wujud kesadaran hidup bermasyarakat, penerapan nilai ketuhanan sebagai fondasi kehidupan, dan penerapan nilai liberasi sebagai manifestasi kreasi. Keempat nilai-nilai tersebut memiliki signifikansi yang kuat dalam konteks dakwah kontemporer. Penerapan nilai-nilai moderasi Islam di atas menjadi penting dilakukan dalam menjawab problematika dakwah kontemporer. Hal ini sebagai salah satu ikhtiar untuk mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis dan damai di tengah berbagai ancaman perpecahan dan disintegrasi umat. Dalam konteks dakwah, transmisi, dan transformasi pesan keislaman ini dengan menerapkan nilai toleransi, persamaan dan kesatuan umat bangsa dan negara merupakan salah satu wujud penerapan kandungan Piagam Madinah dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dakwah politik pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, terdapat banyaknya muncul organisasi negara yang dikelola dengan baik, yang mendukung dakwah Islamiyah. Sebutan organisasi ini juga adalah Al-Nidham yang memiliki infrastruktur dan struktur organisasi yang terorganisir dengan baik. Seperti pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, telah terdapat beberapa perubahan mengenai kerangka lembaga kenegaraan. Hal ini dilakukan sesuai dengan berbagai tuntutan keadaan dan berbagai kondisi ruang yang melingkupinya setelah terjadinya perluasan dakwah Islam. Abu Bakar juga mempercayakan masalah pengadilan kepada Umar bin Khattab dan penanganan tawanan perang kepada Ali bin Abi Thalib dan bendahara Baitul Mal kepada Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah. Pada masa ini Dewan Syura masih seperti pada masa Rasulullah SAW. Umar bin Khattab juga melakukan beberapa perubahan dalam kerangka lembaga kenegaraannya. Umar bin Khattab menambahkan beberapa badan yang telah mempermudah kerja kenegaraannya, serta menyesuaikan dengan perluasan wilayah dakwah dan dengan kekuasaan yang telah berhasil dilakukannya.
Pada masa ini, Umar bin Khattab membentuk lembaga yang khusus menangani tentang pendataan hasil bumi, harta, kekayaan, dan pembangunan juga kemiliteran. Pada masa Umar bin Khattab juga Dewan Syuro tetap seperti semula. Bentuk kepemimpinan manajemen dakwah pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab memiliki kontribusi yang besar dalam pada masa Umar bin Khattab juga Dewan Syuro tetap seperti semula. Bentuk kepemimpinan manajemen dakwah pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab memiliki kontribusi yang besar dalam perkembangan Islam pada masa selanjutnya. Hasan Ibrahim Hasan dalam bukunya yang berjudul Tarik al-Islam al-Siyasah al-Jama'i sebagaimana yang dikutip oleh M. Munir dan Wahyu Ilahi memaparkan bahwa struktur pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin terdapat lembaga yang telah terorganisir secara baik. Di antaranya ada lembaga politik dan kemudian lembaga keuangan negara, ada juga lembaga kehakiman negara dan lembaga tata usaha negara. Yang pertama, lembaga politik berupa jabatan kepala negara atau yang disebut khilafat. Ada juga lembaga sekretaris negara yang disebut kitabah dan kementerian negara yang disebut wizarah. Dan yang kedua, lembaga keuangan negara yaitu Baitul Mal. Lembaga keuangan negara ini mengorganisir urusan-urusan keuangan dan logistik yang menyangkut anggaran belanja negara, anggaran departemen-departemen, dan anggaran untuk dakwah Islamiyah. Yang ketiga, lembaga kehakiman negara. Di dalamnya mencakup lembaga kehakiman negara dan juga urusan mengenai qadla atau pengadilan negeri, kemudian wilayah majalim atau pengadilan banding, dan wilayah hisbah yaitu pengadilan yang bertugas perkara-perkara pidana yang memerlukan diurus oleh negara. Dan yang terakhir, yang keempat, lembaga tata usaha negara yang meliputi Idarah al-Aqalim atau pengelolaan pemerintah daerah, pengurus diwan-diwan seperti Diwan Khoroj atau kantor urusan pajak, dan Diwan Ahdas atau kantor urusan kepolisian, dan juga yang lainnya. Dan penjelasan tadi dapat dipahami bahwa proses manajemen yang dijalankan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat telah terorganisir dengan baik dan sistematis, yang menjadi embrio bagi perkembangan ilmu manajemen Islam serta memiliki kontribusi yang besar bagi pengembangan ilmu manajemen dan organisasi pada saat ini. Sekian dari saya. Oke, materi selanjutnya yaitu strategi dakwah politik DPD PKS Depok. Yang pertama itu ada kegiatan dakwah politik di DPD PKS Depok. Yang pertama ada dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah ini ialah hubungan baik secara pribadi yang berdampak kepada ketertarikan kepada Islam. Terus yang kedua ada tabligh. Tabligh ini ialah usaha untuk mengajak sekelompok orang atau mengenal nilai-nilai dasar Islam seperti khutbah, tabligh akbar, dan sejenisnya. Terus yang ketiga ada ta'lim. Ta'lim ini ialah usaha untuk mengajarkan ilmu-ilmu dasar Islam secara rutin. Contohnya itu ada ta'lim fil masjid, ta'lim rutin partai yang sering diadakan oleh DPD PKS Depok. Terus ta'lim kaum buruh tani, ta'lim perkantoran, dan ta'lim yang lain-lain. Yang keempat ada dakwah media. Dakwah media ini ialah usaha untuk membentuk opini umum tentang dan kepada Islam melalui berbagai media seperti media koran, media televisi. Kalau di zaman sekarang itu ada internet, di web, dan sejenisnya. Terus yang kelima ada pertemuan dan aktivitas umum. Nah, pertemuan dan aktivitas umum ini ialah usaha untuk memasukkan nilai-nilai Islam kepada sekelompok orang yang berada pada bidang-bidang yang tidak langsung berhubungan dengan dakwah Islam seperti seminar, training. Kalau di pedesaan itu ada Karang Taruna,
terus juga bisa klub olahraga, klub pecinta alam, dan lain-lain. Nah, di antara kegiatan dakwah politik DPD PKS Depok ini ternyata mempunyai sifat, di dalam kegiatannya itu mempunyai sifat dan fungsinya. Sifat yang pertama itu yaitu terbuka, diperuntukkan bagi seluruh kalangan. Terus juga berorientasi pada pengenalan nilai-nilai dasar Islam dan dilakukan di berbagai kesempatan. Terus fungsi dari kegiatan dakwah DPD PKS ini untuk pembentukan opini umum Islami, terus juga pembayaran fikroh Islam yang benar, menyeluruh dan jelas, terus pintu rekrutmen ke dakwah khusus, pembentukan lingkungan Islam, pemunculan kader dakwah sebagai rijal al-ummah, terus juga ada wahana mobilitas horizontal kader ke masyarakat. Itu sifat dan fungsi dari kegiatan dakwah DPD PKS Depok. Terus ada juga pola pelaksanaan kegiatan dakwah. Yang pertama ada pengelola dan pelaksanaan melakukan hubungan dengan peserta dakwah secara fardi maupun jam'i. Nah, jadi peserta dalam dakwah ini ialah setiap orang dan berbagai segmen untuk diseru kepada Islam. Nah, peserta ini tidak dibatasi usia, jenis kelamin, terus suku, pendidikan, pekerjaan, agama, ini tidak dibatasi. Terus juga yang kedua ada pengelola dan pelaksana melakukan pembentukan opini umum Islam dan tasakul Islam. Nah, ini sifatnya individual ya, atau bisa juga massal. Terus yang ketiga ada pengelola dan pelaksana memantau perubahan peserta dakwah secara fardu dan atau jam'i. Nah, kalau ini mengacu kepada karakteristik gitu. Jadi mempunyai karakteristik tersendiri. Di antara karakteristiknya itu ialah mempunyai pribadi yang hanif, terus juga siap mendengarkan dakwah, memiliki kecenderungan untuk merubah diri dan merubah orang lain. Terus memiliki potensi tertentu yang bermanfaat bagi dakwah, melaksanakan ibadah wajib, serta simpati terhadap Islam dan keislamannya. Terus yang keempat, yang terakhir, ada pengelola dan pelaksana memutuskan untuk mentindaklanjuti hasil pemantauan dengan mengkondisikan peserta dakwah. Itu pola pelaksanaan kegiatan dakwah. Nah, oleh sebab itu pengelola dakwah ini merupakan struktur dakwah di setiap level struktur atau elemen pembinaan kader. Nah, jadi penyelenggara dakwah ini dengan membentuk atau menunjuk lembaga dakwah yang tadi, terus juga ada pelaksanaan daripada kegiatan dakwah ini. Yang pertama, pelaksana dakwah ini adanya kader, terus adanya mubaligh dan adanya mu'alim. Terus usaha untuk meningkatkan kemampuan dan efektivitas pelaksanaan dakwah diperlukan adanya i'dad dan taf'il bagi pelaksana. Terus kemampuan dasar mubaligh dan mu'alim itu harus menguasai hadis yang benar, mampu berkomunikasi juga, terus membaca ayat suci Al-Quran dan hadis itu secara benar gitu. Lanjut mengenai aspek-aspek pelaksanaan manajemen dakwah politik gitu. Yang pertama ada perencana, pengorganisasian dan pembiayaan kegiatan dakwah. Terus yang kedua
ada pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian kegiatan dakwah. Dan yang ketiga, yang terakhir, adanya umpan balik terhadap hasil penilaian perencanaan dakwah. Mungkin sekian pemaparan materi dari strategi dakwah politik DPD PKS Depok ini. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seorang aktivis dakwah harus mampu menganalisis karakteristik dari para kalangan masyarakat dakwah tersebut, sehingga beliau dapat memilih pendekatan yang cocok dengan mereka, dan kemudian dapat memilih strategi yang tepat pula dalam menyampaikan dakwah tersebut. Dan perlu diingat bahwa dalam menyusun kerangka strategi dan juga dalam melaksanakan strategi tersebut diperlukan prinsip-prinsip yang dipegang erat, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, sehingga tujuan dapat tercapai dengan lebih mudah dan tidak hilang arah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.